Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel dengan aku Kak Sheryl. Dan di video ini kita bakal ngebahas soal tentang APK atau pengetahuan kuantitatif menjelang UTBK SNBT. Nah, jadi di sini aku bakal ngebahas materinya dulu, baru kita latihan contoh soalnya gimana sih terkait teori yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, jadi kita langsung aja nih mulai dari materi pertama, yaitu syarat bilangan. Memang kelihatannya mudah, cuman kalau misalnya di soal-soal PK gitu, biasanya kan ada tuh dikasih 5 bilangan gitu kan. Satu bilangan dengan 5 angka gitu. Suruh dikasih tahu, ditanya bisa nggak dibagi 3, dibagi 5, atau dibagi 7. Nah, kan kalau misalnya kita ngitung satu-satu nih teman-teman semua, agak susah ya. Jadi, aku akan kasih teorinya gimana sih dan syaratnya apa aja bilangan yang habis dibagi 2, 3, hingga 10 misalnya. Nah, jadi aku tulis aja di sini untuk bilangan yang pertama adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi misalnya aku tulis isinya, aku gedein sebentar. Ini yang habis dibagi 2. Ini syaratnya adalah angka terakhir 0 atau bilangan genap. 0 atau bilangan genap. Gimana Kak kalau misalnya yang habis dibagi 3? Misalnya habis dibagi 3 gitu ya. Syaratnya apa? Jika dijumlahkan nih angka-angkanya, itu totalnya kelipatan 3. Jadi total angkanya kelipatan 3. Gimana kalau yang habis bagi 4? Aku geser. Misalnya di sini ya. Habis dibagi 4 gitu ya. Itu berarti dia 2 angka terakhir itu habis dibagi 4 atau kelipatan 4. Terus kalau misalnya yang habis dibagi 5, itu udah jelas biasanya angka terakhirnya itu 0 atau 5. Nah, itu untuk yang 2, 3, 4, 5. Aku kasih waktu kalian buat screenshot dulu mungkin sebelum aku jelasin yang lain nih. Jelasin untuk yang bisa dibagi 6, 7, 8, hingga 10. Nah, misalnya di screenshot, aku hapus dulu. Untuk kriteria atau syarat yang lain, bilangan yang habis dibagi 6 hingga 10. Sini ya. Kita hapus sebentar. Nah, lanjut. Dan aku buat vertikal aja kalian biar muat space-nya. Misalnya di sini habis dibagi 6, itu berarti dia 3 angka terakhirnya itu habis untuk yang habis dibagi 6, dia syaratnya adalah bilangan genap, berarti endingnya harus angka-angka genap ya, 2, 4, 6, 8, 0 gitu. Bilangan genap
yang dia ini kelipatan 3 akhirnya atau ending angkanya. Terus kalau yang habis dibagi 7 gimana? Habis dibagi 7 ini agak susah ngafalinnya. Jadi kalau misalnya dia habis dibagi 7 itu satuannya, berarti kan angka terakhir ya, satuannya dikali 2, habis itu dikurangi dengan sisa angkanya, hasilnya akan kelipatan 7. Artinya bisa dibagi dengan 7. Karena agak susah nih teorinya, gimana Kak contohnya? Misalnya aku punya bilangan 5, 2, 3, 6. Di sini berarti satuannya 6. Berarti kan 6 kali 2 ya, 12. Nah, terus sisa angka yang nggak kepake kan ada 523. Berarti 523 kurangi dengan 12, kita dapat 511. Nah, kalau kita bagi dengan 7 nih, itu akan menghasilkan 73. Jadi, kalau 511 kelipatan 7, maka dia habis dibagi dengan 7. Itu contohnya. Terus kalau yang habis dibagi 8, itu berarti 3 angka terakhir habis dibagi 3, atau angka 3 angka terakhirnya itu adalah 0, 0, 0. Itu juga bisa. Terus kalau yang habis dibagi 9, ketika kita jumlahkan nih semua angkanya, totalnya itu akan sama dengan 9 atau kelipatan 9. Nah, kalau yang habis dibagi 10 gampang ya, pasti endingnya adalah 0. Atau bisa kita bilang satuannya 0 akhirnya. Nah, itu untuk syarat dari bilangan-bilangan nih habis bagi 2 sampai dengan 10. Nah, gimana Kak contoh soalnya? Misalnya aku punya soal bilangan berikut yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi dengan 5. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin kan mereka digitnya 5 ya, udah banyak. Jadi kalau misalnya kita hitung satu-satu nggak akan kekejar. Jadi pakai yang hafalan di awal tadi aja. Kan tadi di awal aku bilang kalau misalnya bilangannya habis dibagi 3, artinya dia ketika dijumlahkan totalnya semuanya 3. Berarti untuk yang 3 di sini totalnya, berarti terus ulang ya, habis dibagi 3, ini ketika di total kelipatan 3, kalau yang habis dibagi 5, seperti syaratnya tadi adalah akhirannya 0 atau 5 gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Untuk yang option A sama C, mereka akhirannya 5 sama 0. Berarti kan dia habis dibagi dengan 5, jadi bisa kita eliminasi tuh untuk option A sama option C. Nah, untuk yang option B, D, E, kan di sini bisa kita cek ulang apakah dia habis dibagi dengan 3 atau enggak. Jadi kita jumlahin aja. Misalnya untuk yang pilihan B atau option B, 1, 3, 6, 8, 9. Kalau kita jumlahkan 1 plus 3 plus 6 plus 8 plus 9, hasilnya adalah 27. Habis dibagi 3, berarti ini benar yang option B. Dimana yang option D 1, 5, 2, 2
3. Nah, ini berarti kalau kita jumlahkan dulu ya. 1 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3, 6, tambah 2 tambah 2 tambah 3, ini 13, berarti tidak memenuhi. Terus yang option E misalnya sekalian kita cek 20579 gitu ya. 2 plus 0 plus 5 plus 7 plus 9, jumlahnya adalah 7 tambah 14 tambah 9, 23, yang tidak memenuhi juga. Jadi jawabannya adalah yang B, 13689. Itu aja teman-teman sekalian penjelasan tentang syarat bilangan di soal PK. Kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal lainnya di video yang selanjutnya.